Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara bersamaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Berdirinya saya di sini akan membahas shaf salat berjamaah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaf yang paling utama adalah shaf yang paling depan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu suhufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik-baik shaf bagi kaum lelaki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf yang bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa shaf yang paling baik bagi wanita yang paling belakang itu apabila mereka sholat berjamaah bersama kaum laki-laki di tempat yang terbuka. Adapun seandainya mereka sholat di belakang kaum wanita sama mereka atau bersama kaum laki-laki tapi di tempat yang tertutup, maka shaf yang paling baik untuk mereka tetap yang paling depan. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas suhufil ula." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas shaf-shaf yang pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan shaf yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddami lastahamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan shaf yang terdepan, tentu mereka akan mengundi. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu dijelaskan dalam hadis di atas juga bahwa shaf yang pertama mendapatkan salawat, yaitu pujian dari Allah dan doa dari para malaikat. Meluruskan shaf dan mengisi tempat yang kosong, perhatian Rasulullah SAW terhadap masalah ini sangatlah besar, sehingga kita menjumpai hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut amatlah banyak. Di antaranya, istawu wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum. Luruslah kalian dan janganlah berselisih, tidak lurus sehingga akan mengakibatkan berselisih hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ikut salat berjamaah hendaknya bergabung dengan jamaah yang lainnya dan berbaris dalam shaf mereka. Tidak membuat shaf yang baru kecuali bila shaf di depannya telah penuh. Apabila ada orang yang berdiri sendirian di belakang shaf padahal di depannya masih ada tempat yang kosong, maka sebagian ulama menjelaskan bahwa salatnya tidak sah dan harus diulang. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya, beliau pernah melihat seorang laki-laki berdiri sendirian di belakang shaf. Tatkala laki-laki tersebut selesai dari salatnya dan berpaling, beliau menghadangnya seraya berkata, ulangilah salatmu, tidak sah salatnya orang yang di belakang shaf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun bila semua shaf telah penuh dan dia merasa tidak ada lagi orang yang datang, bolehkah baginya untuk menarik seseorang dari shaf depannya untuk mendampinginya? Maka sebagian ulama menjelaskan tidak boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, mengganggu khusyuan salat orang yang ditarik. Yang kedua, ada unsur kejahatan, yaitu memindahkan seseorang dari tempat yang lebih utama ke tempat yang derajatnya di bawahnya, karena shaf yang di depan lebih utama daripada yang belakang. Yang ketiga, menyebabkan koyaknya shaf yang ada di depannya, dan bisa jadi ini merupakan sebab terputusnya shaf. Yang keempat, ada unsur kejahatan terhadap semua orang yang ada di depannya, karena dengan ditariknya seseorang dari shaf tersebut, maka akan bergeser untuk merapatkan shaf. Tentunya ini akan mengganggu kekhusyuan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya mudarat di atas,
maka sebaiknya dia tidak menarik seseorang dari saf depannya, dan dia berdiri sendirian di belakang saf, dan insya Allah salatnya sah karena dia memiliki udzur. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.